Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih sayang, rahmat dan kurnianya pada hari ini kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di media Zoom online ini untuk mengikuti kuliah umum yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haja Yusrawati SPOG tentang kanker serviks. Sebelum kita mengikuti kuliah umum, tak lupa kita ucapkan juga pujian untuk Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita mengikuti kuliah umum dari Profesor Dr. Yusrawati, baiklah kami akan menjelaskan sedikit mengenai KBSNI. KBSNI ini adalah keluarga besar Sungai Naning yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 Januari 2020. Adapun kegiatan yang telah dilakukan KBSNI selama masa pandemi, karena kita tidak bisa bertemu, kita pertama adalah halal bihalal menyambut Idul Fitri, kemudian ceramah menyambut Idul Adha, setelah itu melalui Zoom, kemudian ada webinar ekonomi syariah dan keuangan kontemporer, dan kuliah umum kanker serviks ini. Bantuan anak yatim setiap bulan kepada warga Sungai Naning yang berada di kampung dan di beberapa tempat yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian bansos dampak COVID-19 yang telah disalurkan kepada orang-orang yang ada di Sungai Naning. Kemudian korban untuk Idul Adha yang saat ini sudah terkumpul 6 ekor. Dan yang akan datang adalah kami akan mengadakan berbagai webinar dan program aksi langsung pada masyarakat. Semua pemateri dari acara webinar ini adalah merupakan warga dari keluarga besar Sungai Naning Indonesia. Kemudian kita bisa langsung saja untuk mengikuti kuliah umum mengenai kuliah umum kanker serviks yang merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia setelah kanker payudara. Tiap tahun sekitar 14.000 wanita didiagnosis menderita kanker serviks dan lebih dari 7.000 orang meninggal dunia akibat penyakit ini. Itu berarti setiap jam ada 1 orang wanita yang meninggal. Tapi ini tentu akan lebih kita mengerti yang akan diterangkan oleh Profesor Dr. Yusrawati. Kuliah umum ini akan dimoderatori atau akan dipandu oleh Dr. Sifa Mardatila Safitri SPOG yang sehari-hari bekerja di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Dr. Sifa merupakan anak sulung dari Profesor Dr. Fauzan Azimah MSc. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut yang sangat berguna sekali bagi kita para wanita bagaimana dan apa itu kanker serviks, saya serahkan kuliah umum ini kepada moderator Dr. Sifa Mardatila Safitri SPOG. Silakan Dr. Sifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uni Isra Mirawati. Suara saya terdengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta webinar kuliah umum kanker serviks, upaya screening dan pencegahannya. Perkenalkan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Uni Isra Mirawati MLit PhD selaku pengurus yaitu Sekretaris Umum dari Keluarga Besar Sungai Naning Indonesia atas sambutannya dan penjelasannya tadi mengenai KBSNI. Dan terima kasih juga kepada KBSNI yang sudah mempersiapkan acara ini. Perkenalkan, saya Syifa. Hari ini akan memoderatori webinar kita yang berjudul yang merupakan kuliah umum yang berjudul kanker serviks, upaya screening dan upaya pencegahannya.
Pertama-tama saya ingin menyapa dulu dan mengucapkan selamat datang tentunya kepada para audiens, para keluarga, para semuanya. Jadi KBSN KSD Keluarga Besar Sungai Nanging Indonesia ini mengadakan webinar ini tujuannya pasti untuk agar kita semua mendapatkan manfaat. Jadi nggak cuma dari keluarga besar Sungai Nanging Indonesia saja yang bisa ikutan acara ini, tapi ini juga terbuka untuk umum. Sehingga makin banyak lagi orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat. Selamat datang, saya lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, uni-uni, adik-adik. Selamat datang, semoga harapannya ikut seminar ini bisa kita terwujud bersama-sama. Tentunya kepada bapak-bapak juga ini kanker serviks bukan cuma untuk perempuan ya, jadi kepada suami-suami, bapak-bapak, anak-anak yang sayang sama istri, sama ibu, sama anak-anaknya sangat bermanfaat sekali untuk mengikuti kuliah umum ini. Mungkin bukan cuma orang Sumatera Barat yang ikut ya, jadi ada berbagai macam dari berbagai daerah, kita sangat terbuka. Kemudian topik yang akan dibicarakan seperti yang tadi sudah diberitahu adalah mengenai kanker serviks. Seperti kita ketahui bahwa kanker serviks merupakan keganasan 2 terbesar pada perempuan. Jadi selain kanker payudara ada juga kanker serviks. Jadi sudah wajib hukumnya kita tahu mengenai kanker serviks ini. Cuman sayangnya sebagian besar datang udah pada terlambat, jadi udah pada stadium-stadium yang lanjut, sehingga lebih baik kita kalau kita bisa tahu lebih awal, maka penanganan dan angka harapan hidupnya pasti akan lebih baik. Untuk itu, agar tidak berlama-lama, di tengah kita sudah hadir nih keluarga kita, tante kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, yang merupakan guru besar dari FK Universitas Andalas, yaitu pembicara kita hari ini, Profesor Dr. Hajah Yusrawati, SPOG Konsultan. Sebelum memulai kuliahnya, izinkan saya untuk membacakan dulu kurikulum vitae dari beliau. Profesor Yusrawati lahir di Sungai Naning 24 Juli 1965. Beliau menamatkan dokter umumnya di Universitas Andalas pada tahun 1990. Kemudian lulus spesialis obgyn tahun 2001. Lulus konsultan feto maternal pada tahun 2004 dan meraih S3-nya doktoralnya pada tahun 2015. Saat ini beliau merupakan kepala dari SMF Kebidanan dan Kandungan dari Rumah Sakit M. Jamil Padang. Langsung saja kepada yang terhormat Prof. Yusrawati, saya persilakan Prof. Sebelumnya untuk para peserta agar acara ini berlangsung tertib, mohon bagi yang ingin bertanya boleh tulis di question and answer namanya, usia dan asalnya, silakan ditulis kemudian langsung ke pertanyaannya. Nanti seandainya masih ada waktu kita bisa boleh bertanya secara langsung. Selama kuliah berlangsung juga mohon para peserta untuk di-mute ya. Jadi suaranya tidak mengganggu jalannya kuliah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pagi ini kita semua masih diberikan rahmat kehidupan, insya Allah rahmat Islam dan rahmat keimanan. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan 2 pusaka untuk kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman atau SOP untuk kehidupan kita ini demi mendapatkan pedoman yang benar dengan tujuan mendapatkan kehidupan yang kekal di akhirat kelak, yaitu surga Jannatul Naim. Terima kasih kepada moderator Ananda, Dr. Siva Mardatila Safitri. Berikutnya yang saya hormati adalah Ketua KBSNI serta semua pengurus. Berikutnya adalah kepada semua partisipan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Sesuai yang disampaikan oleh moderator tadi, tanpa memperpanjang mukadimah, baiklah kita lebih pasnya kepada sharing ya, kepada sharing. Mungkin nanti saya sekedar menyampaikan highlight saja. Tentu lebih bermanfaat jika
ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan solusinya. Sesuai dengan judul yang dimintakan oleh panitia, bahwa kita pada pagi ini akan berdiskusi mengenai kanker serviks. Lebih tepatnya nanti mengenai screening dan pencegahan kanker serviks. Nanti kita akan bicarakan mengenai masalah kanker serviks di Indonesia, konsep dasar dari pencegahan kanker serviks, kemudian upaya deteksi dini untuk upaya pencegahan dan klasifikasi kanker pada perempuan. Perlu kita ketahui bahwa 10 kanker terbanyak pada wanita ini data di Jakarta, yang paling banyak adalah kanker payudara. Kanker payudara yang paling banyak sekitar 31%. Yang nomor 2 terbanyak adalah kanker serviks atau kanker mulut rahim sekitar 17%. Berikutnya baru kanker kolorektal. Kanker kolorektal ini ada kanker saluran cerna bagian bawah atau dekat rektum atau dekat anus atau usus besar sampai ke pelepasan. Kemudian kanker payudara, baru kanker indung telur. Kanker indung telur ini juga termasuk kanker alat kandungan atau kanker reproduksi. Baru kanker nasofaring, yaitu tenggorokan. Kemudian kanker korpus uteri, juga ini kanker rahim. Kalau hari ini kanker mulut rahim yang kita bicarakan. Kemudian kanker darah, kanker kelenjar tiroid dan kulit. Jadi dari 10 ini yang kanker alat kandungan adalah kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium dan kanker korpus uteri. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai kanker serviks karena kanker payudara ini ya dibicarakan oleh bagian bedah. Berikutnya kanker yang terbanyak pada laki-laki. Nah, tadi pada wanita, yang pada laki-laki justru yang pertama adalah kanker paru-paru, ya. Kalau pada wanita itu nomor 3, kalau pada laki-laki adalah nomor 1. Ini terkait dengan lebih banyak laki-laki yang merokok dibandingkan wanita, walaupun wanita juga ada yang merokok. Kemudian kanker prostat. Nah, ibaratnya pada wanita kanker mulut rahim, pada laki-laki itu kanker prostat. Kemudian sama kolorektum juga hampir sama laki-laki dan perempuan. Nasofaring, kemudian kanker kandung kemih, kanker kulit, kanker limfe, kelenjar limfe, kanker darah, kanker liver, dan soft tissue, ini jaringan lunak. Jadi perlu hati-hati juga para laki-laki. Kalau kanker prostat ini tidak ada di laki-laki. Demikian juga kanker serviks, kanker ovarium, kanker korpus uteri. Nah, itu tidak ada pada laki-laki. Ini semua pada wanita. Tapi kanker yang pada laki-laki yang tidak ada pada wanita hanya kanker prostat. Yang lain-lain ini ada pada wanita. Nah, itu mungkin sekedar apa namanya ilmu ya. Kita masuk ke kanker serviks. Kanker serviks atau kanker mulut rahim. Jadi harusnya pada hari ini kita semua para wanita ini tidak ada lagi yang tidak mengenal kanker serviks. Apa itu kanker serviks? Apa itu kanker mulut rahim? Harusnya tidak ada lagi yang bicara itu, yang tidak mengetahui sampai kepada siapapun, sampai ke pelosok-pelosok negeri pun harusnya sudah tahu semuanya. Kemudian kenapa itu jadi penting? Juga tadi sudah disampaikan, udah di moderator sudah menyampaikan, di dunia setiap 2 menit di dunia setiap 2 menit seorang wanita meninggal karena kanker serviks. Ini kita udah berapa menit ini? Sudah 15 menit bagi 2 udah 7 menit dari tadi orang mati karena kanker serviks di dunia. Nah, jadi itu kan sangat tinggi angka kejadiannya. Kalau di Asia 4 orang setiap menit meninggal karena kanker serviks. Di Indonesia, nah kita kan di Indonesia ini, setiap 1 jam
sekiranya jam 9 sampai jam 11 nanti kita ada acara ini, udah 2 orang yang mati akibat dari kanker serviks. Nah, jadi siapa saja yang berisiko menjadi kanker serviks? Ya semua wanita. Laki-laki pasti tidak ada yang jadi kanker serviks, kecuali laki-laki jadi-jadian ya. Dia sebenarnya wanita berbaju laki-laki, nah itu pasti bisa juga jadi kanker serviks dia. Jadi itu jadi penting. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, tidak hanya para ibu-ibu saja, para wanita saja, para bapak-bapak juga perlu karena dia punya istri, punya anak yang perempuan. Jadi itu jadi penting untuk diketahui. Kemudian apa itu serviks? Nah, serviks atau mulut rahim. Jadi mau serviks boleh, mau mulut rahim boleh. Nah, dia adalah bagian mulut rahim. Jadi mulut ini kan pintu ya. Mulut apa ya? Mulut kita kan pintu tempat masuknya makanan ke dalam saluran cerna. Mulut atau bibir. Nah, kalau mulut rahim adalah pintu tempat masuknya sperma ke dalam mulut rahim, ke dalam rahim. Jadi mulut atau pintu tempat masuknya untuk organ reproduksi wanita ya. Jadi dia di mana? Nah, kalau ini ilustrasi tubuh wanita, ini pusar ya, ini pusar wanita. Ini organ reproduksi wanita di sini nih. Sebenarnya dia enggak sampai di sini, hanya tidak akan keluar dari rongga panggul. Ini udah keluar dari rongga panggul. Jadi ini diperbesar ya. Jadi ini adalah badan rahim atau korpus uteri. Mulai aja dari yang pertama ini tuba. Tuba ini saluran telur ya. Saluran telur, saluran tempat bertemunya bibit laki-laki dan bibit wanita. Jadi terjadilah kehamilan di saluran telur ini. Namanya juga saluran telur ya. Kemudian nomor 2 nih indung telur atau ovarium. Namanya indung telur tentu menghasilkan telur atau menghasilkan bibit untuk wanita melahirkan menjadi cikal bakal embrio ya. Nomor 2, nomor 3, nah ini salah satu sel telur, ilustrasi sel telur yang dihasilkan oleh indung telur. Nah, ketika nanti sel telur ini matang, dia akan keluar lah ditangkap oleh pintu dari saluran telur ini, ditangkap langsung dia ini seperti jari-jari dicengkeram, kemudian masuk dia ke nomor 1 ini si saluran telur. Kemudian si bibit laki-laki atau sperma, nah ini mulut rahim, ini jalan lahir atau spermatozoa atau bibit laki-laki hanya sampai di sini nih, sampai di pintu mulut rahim ini saja, sampai di jalan lahir ini saja. Nanti si spermatozoa itu akan masuk melalui pintu ini, melalui mulut rahim ini ke dalam rahim. Nah, ini rahim. Nomor 4 dinding rahim, nomor 5 rongga rahim. Jadi dari mulut rahim masuk ke rongga rahim, kemudian masuk ke saluran telur yang kanan atau yang kiri. Nah, bertemulah di saluran telur ini spermatozoa tadi atau bibit laki-laki tadi dengan sel telur yang udah siap dibuahi tadi. Baru kembali ke dalam rongga rahim. Nah, ini perluasan ilmu biar tahu di mana betul sih posisinya dari mulut rahim itu. Nah, ini rahim, kemudian ini mulut rahim. Jadi kita bicara di sini saja, di mulut rahim ini saja sekarang. Kalau nomor 6 ini itu sudah jalan lahir atau vagina. Kita nggak bicara itu. Itu ada pula lain penyakitnya. Jadi kalau dibesarkan di mulut rahim ini, nah ini inilah dia yang gambar sebelah kanan. Yang disebut dengan leher rahim atau serviks. Kenapa leher atau mulut rahim? Karena dia pintu tempat masuknya ke dalam rahim. Pintu siapa yang masuk? Yang masuk ya harusnya yang masuk hanya spermatozoa saja yang masuk, gitu ya. Nah, berikutnya kira-kira udah ya. Jadi nanti fokusnya di sini saja lagi, di mulut rahim ini saja lagi fokusnya. Si mulut rahim ini, nah kalau kita periksa dari pemeriksaan ginekologi, nah ini dia tampilannya. Ingat, nah ini mulut rahim, ini tampilannya kalau dilihat pada pemeriksaan ginekologi,
oleh seorang bidan atau seorang dokter atau dokter spesialis, gambarannya akan seperti ini. Nah, ini gambar normal dari mulut rahim. Nah, kan dia ada namanya mulut atau pintu, jadi ada lubangnya atau orifisiumnya masuk ke dalam untuk tempat melalui spermatozoa tadi atau tempat keluarnya darah haid. Nah, ini dia. Ini gambaran kalau begini normal. Kalau begini juga normal. Kalau begini juga normal. Nah, kalau dia berubah menjadi begini, nah inilah kanker. Kanker leher rahim atau kanker mulut rahim. Ya kan? Sangat mengerikan bentuknya. Kemudian kenapa dia berubah menjadi kanker mulut rahim? Nah, kondisi ini nih yang normal ini ada namanya ini zona transformasi. Jadi kalau diilustrasikan gambar mulut rahim ini tadi, gedang mana apa? Ini zona, ini di apa? Di zona ini saja. Nah, di zona ini saja tempat predisposisi atau predileksi terjadinya kanker mulut rahim. Kalau di sebelah luarnya ini normal. Tadi ada sebelumnya udah gambarnya sudah ada yang normal. Nah, ini normal ya. Ini normal. Ini termasuk vagina, ini normal. Kemudian di tempat zona ini namanya SCJ baru, ini yang lama ya. Ini yang baru, nah ini yang lama. Karena di sini sering terjadi trauma. Trauma bagaimana? Trauma kan pada saat spermatozoa dihantarkan atau dimasukkan ke dalam mulut rahim. Kan spermatozoa dihantarkan sampai ke sini. Diantarkan sampai ke sini, jadi setiap saat terjadi trauma mulut rahim ini. Melalui apa spermatozoa dihantarkan? Secara alami tentu melalui antara pasangan suami dan istri. Jadi artinya mulut rahim ini dia trauma ringan, berkontak dengan pada saat kontak seksual suami istri. Nah, maka terjadi perubahan-perubahan. Kalau normal, kalau pada gadis, nah seperti ini aja licin dia kan belum. Nah kalau seperti ini sudah sering terjadi trauma. Tapi trauma itu normal-normal saja. Yang penting nggak boleh masuk virus ke dalam sini. Nah makanya ada zona yang dikenal dengan zona sambungan squamo-columnar junction. Karena epitelnya berbeda epitelnya. Epitel di sini epitelium yang asli. Epitel sini yang tempat sering terjadi trauma yang normal. Nah, jangan dikatakan trauma itu tidak normal pula. Normal itu tadi karena sering terjadi trauma, terjadi metaplasia. Metaplasia perubahan sifat daripada epitel ini, ya. Nah, di zona inilah sering terjadi perubahan tempat masuknya virus untuk menjadi kanker mulut rahim karena di situ disebut dengan zona transformasi. Kemudian inilah juga dasarnya kenapa pada gadis tidak terjadi pada orang yang belum kontak seksual tidak terjadi kanker mulut rahim karena tidak terjadi zona ini, tidak terjadi trauma ini, perubahan ini tidak terjadi. Jadi tidak mudah terjadinya. Selain dari virus tidak masuk, tidak mudah terjadinya perubahan pada zona transformasi tersebut. Nah, kemudian apa yang sekarang kan lagi hangat-hangatnya virus COVID nih, COVID-19, COVID-19 atau coronavirus. Sama si virus penyebab dari kanker mulut rahim ini namanya HPV, Human Papilloma Virus atau virus papiloma pada manusia. Jadi virus juga yang pada manusia menimbulkan papiloma. Kalau dia jinak menimbulkan karsinoma atau kanker kalau dia ganas. Nah, virus yang mana? Mungkin sehari-hari kita udah sering melihat gambaran-gambar virus di mass media ya, di media massa. Nah, namanya saja berbeda dan makhluknya juga berbeda tapi jenisnya virus. Namanya virus HPV ya. Virus ini ada 200. Nah, coba bayangkan 200 tipe virus ini yang bersifat onkogenik, yang bersifat menimbulkan proses kanker hanya 15 tipe dari 200 ini. Kemudian ada jenis-jenis yang high risk
yang berisiko tinggi dari yang 15 ini untuk menimbulkan kanker serviks, yaitu tipe 16 dan 18. Tapi itu 70%. Yang 30% lagi bisa juga tipe yang lain, yang low risk tapi dia menimbulkan kanker serviks, ada juga. Jadi tipe 16 dan 18. Kemudian tipe dari HPV ini, dia tipe HPV ini kan 200 ya, 200 jenis. Ada 30 tipe yang menimbulkan efek karsinogenik pada mukosa anorektal. Jadi anus, rektum. Anus dan rektum kan dekat-dekat situ. Mulut rahim dekat situ juga, anus, rektum dekat situ juga, ya kan? Lalu tipe 30 jenis. Jadi pada mukosa, anus atau dubur itu kan mukosa. Sama dengan vagina atau serviks juga mukosa. Jadi 30 jenis dari tipe HPV ini yang berefek pada regio anorektal. Yang resiko high risk-nya untuk kanker serviks tipe 16-18. Dari yang 30 ini, yang high risk ya. Kemudian yang low risk-nya tipe 6 dan 18. Jadi bukan berarti tidak bisa menimbulkan kanker serviks, tetapi dia resiko rendah. Tapi dia berisiko untuk anogenital wart atau kondiloma acuminata yang disebut juga dengan jengger ayam ya, jengger ayam. Nah seperti ini kutil ya, kutil. Nah kan kayak kutil ini ya, kayak kutil nih di kelamin laki-laki. Nah ini di virus yang tipe sama seperti kutil juga di kelamin wanita nih, seperti kutil atau jengger ayam. Ini penularannya sangat cepat, gatal ya. Biasanya 1-2 hari setelah ditularkan pasien langsung dia akan datang ke dokter karena ini tiba-tiba muncul seperti kutil. Nah, tidak bisa dibantah ini, hanya ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian yang tipe kanker serviks, dan anogenital cancer ini yang tipe 16-18. Nah, ini dia. Ini serviks, ini CIN3 sebelum dia menjadi sebelum dia menjadi kanker, serviks, nih gambaran invasif cervical cancer. Nah, dia menjadi karsinoma cervical intraepithelial neoplasia. Jadi yang metaplasia tadi, CIN3. Ada pula tipe-tipenya, bukan tipenya, gradasinya. Ada CIN1 dulu, CIN2, CIN3. Dan itu bertahun-tahun. Baru berikutnya dia menjadi kanker yang invasif. Baru menjadi dia bergejala menjadi kanker. Jadi perjalanan alamiahnya dari kanker serviks itu panjang. Makanya bisa dilakukan deteksi dini atau pencegahan karena dia perjalanannya lama. Tapi kalau perjalanannya cepat itu tidak bisa. Misalnya kanker ovarium itu tidak ada deteksi dininya karena dia perjalanannya cepat dan tidak bergejala. Nah, itu makanya bisa dilakukan deteksi dini dan pencegahan. Ini proses berikutnya, proses terjadinya serviks karsinogenis. Nah, tadi yang seperti yang saya katakan, terjadi perubahan-perubahan pada tadi squamo columnar junction tadi ya. Nah, terjadi perubahan-perubahan apa yang terjadi di situ. Nah, pada mulut rahim harus ingat lagi gambar yang pertama tadi. Gambar yang pertama tadi. Nah, pada gambar ini gambar normal, dia akan menjadi perjalanan kanker seperti ini, panjang perjalanannya. Itu yang disebut dengan proses terjadinya kanker serviks atau serviks karsinogenesis. Nah, pertama kelainan sitologi ringan dan CIN1. Ini serviks yang normal. Tadi yang kita ada gambarnya tadi serviks yang normal. Jika pada serviks yang normal itu dimasukkanlah kuman HPV tadi atau terinfeksi oleh kuman HPV tadi, maka pada zona transformasi tadi si virus ini akan menimbulkan karsinogenesis, proses karsinogenesis, menginfeksi virus HPV pada serviks.
Pertama, dia akan menjadi perubahan jinak atau cervical intraepithelial neoplasia tipe 1, stadium 1 dulu. Kalau dia tetap di situ virusnya, akan persisten, dia akan berubah menjadi CIN2 43%. Kemudian baru menjadi 43% menjadi CIN2, 32% menjadi CIN3. Untuk yang CIN2, CIN1 ini cervical intraepithelial neoplasma ini atau 57% mulut rahim yang terinfeksi oleh virus HPV pada tingkatan CIN1 dia akan sembuh menjadi normal, sembuh. Jadi tidak semua juga menjadi kanker. Yang menjadi kanker yang CIN2 dan CIN3 yang high risk atau risiko tinggi menjadi kanker. Jika CIN2 ini menjadi kanker 43%, kemudian CIN3 32%. Menjadi ini juga termasuk prakanker baru namanya CIN1, CIN2, CIN3 itu prakanker. CIN1 low risk, CIN3 high risk prakanker. Ketika prakanker ini kita cegah, tentu dia tidak akan menjadi kanker serviks dia. Tapi ketika prakanker kita diamin, ya menjadi kanker serviks dia. Menjadi kanker serviks. Nah, makanya kanker serviks itu bisa dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Temukan kondisi prakanker. Prakankernya yang kita obati sehingga dia tidak menjadi kanker. Bagaimana caranya? Nah, itulah disebut dengan deteksi dini. Nah, untuk menemukan prakanker ini, karena siapa yang bisa tahu mulut rahim kita sudah terinfeksi oleh virus HPV? Tidak ada yang tahu. Ya kan? Tidak ada yang tahu. Nah, ini dia. Progresif, bulanan, tahunan. Jadi, dari perjalanan serviks normal sampai prakanker ini lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun ya. Kalau pada hari ini kita misalnya Ibu Is Ramiarti ini anggap saja umurnya sekarang 50 tahun. Hari ini terdiagnosa misalnya, maaf ini contoh ya Bu Is, semoga tidak ya. Hari ini terdiagnosa kanker serviks in situ stadium 0. Sebenarnya 20 tahun yang lalu dari sekarang itu udah bisa dideteksi bakal menjadi kanker serviks. Nah gitu. Tapi kalau tidak pernah dideteksi, terus tiba-tiba hari ini jadi kanker serviks terdiagnosa karena ada gejala dan seterusnya, itu kan sangat naif kita namanya. Sangat tidak prepare terhadap badan, sangat tidak berusaha, berikhtiar terhadap pencegahan kanker serviks pada diri kita sendiri. Nah itu maknanya ya. Kemudian bagaimana perjalanan bagaimana perjalanan penyakit kanker serviks itu dapat dicegah? Nah, ini dia. Lesi prakanker 3 sampai 20 tahun, 3 sampai 17 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Tetapi ini perjalanan kanker ini juga bervariasi. Bervariasi maksudnya tergantung kepada virulensi dari virusnya. Virulensi virus yang masuk itu kalau tinggi, tentu dia mudah menjadikan kanker dan dia lebih cepat bermanifestasi menjadi kanker. Satu. Yang kedua, imunitas hostnya, imunitas penderitanya atau pasiennya atau serviks tempat dia bercokol si virus itu rendah, tentu akan gampang saja bagi si virus itu untuk berubah menjadi kanker dari CIN1, 2, 3 menjadi kanker. Pada saat saya sekolah sekitar 20 tahun, tapi terakhir sudah pernah ditemukan kanker serviks 5 tahun sejak didiagnosa CIN3. Jadi artinya sudah lebih cepat, sudah lebih cepat perjalanannya, itu tergantung semua persoalan gitu ya. Nah, ini tadi gambaran displasia ringan CIN1 apabila ada virus masuk, kemudian dia berubah menjadi displasia sedang CIN2, berubah menjadi displasia keras CIN3, baru menjadi karsinoma in situ. Kalau di sini dikatakan 3 sampai 17 tahun. Inilah yang kita deteksi dengan deteksi dini yang kita cegah sampai dari sini. Ini yang kita potong ke sananya, displasia ini yang kita potong. Kalau di Pap smear dikatakan bisa CIN1, CIN2, CIN3. Ada juga yang ada juga ekspertisnya itu berupa high risk, low risk begitu ya. Tapi apapun itu yang penting dilakukan deteksi dini, lalu
nanti dikonsultasikan ke dokter. Nah, seperti itu sehingga bisa didiskusikan bagaimana cara penanganannya. Kalau ini karsinoma in situ. Jadi karsinoma in situ itu dia sudah kanker tetapi belum nampak sama mata, kepala dan belum bergejala, hanya didiagnosa dengan histologi. Jadi mungkin pada CIN3 ini dicurigai lalu ditindaklanjuti dengan biopsi, diperiksa ternyata terbukti in situ. Nah, kalau ini kanker serviks ini udah berdarah-darah, udah bergejala. Kalau sudah kanker serviks, nah itu tidak ada pencegahan lagi, namanya pengobatan yang tidak pernah sembuh sempurna. Nah, itu risiko kanker serviks. Ini dia. Penyebabnya adalah virus, namanya HPV. Faktor risikonya adalah berganti-ganti pasangan. Kenapa? Karena virus itu hanya dimasukkan ke mulut rahim melalui kontak seksual. Tidak bisa si virus itu masuk ke mulut rahim karena duduk di toilet sesudah diduduki oleh bule, oleh siapapun yang dicurigai. Tidak bisa karena virusnya akan mati di luar tubuh manusia. Atau saya kanker mulut rahim karena sering berenang. Itu namanya cari-cari alasan. Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi berganti-ganti pasangan. Siapa yang berganti-ganti pasangan? Mungkin si perempuan ini yang menderita kanker serviks pasangannya banyak, pasangan lelakinya juga tidak satu saja. Atau si wanita yang penderita kanker serviks ini pasangannya hanya satu, suaminya saja, tetapi suaminya jajan kemana-mana. Nah, berarti partnernya itu yang banyak partnernya, begitu ya. Nah, kemudian merokok. Merokok ini macam-macam. Bisa si wanita ini yang merokok, bisa suaminya yang merokok, atau pasangan seksualnya merokok, tetapi dia jadi perokok pasif. Nah, perokok pasif ini malah lebih bahaya lagi daripada perokok aktif. Berganti-ganti pasangan, kemudian melahirkan banyak anak. Kenapa melahirkan banyak anak? Berisiko kanker serviks. Tadi pada awal-awal slide pertama saya katakan trauma, sering luka, tentu mudah dimasuki oleh virus. Tetapi walaupun anaknya banyak, mulut rahimnya trauma oleh karena melahirkan sering, jika tidak ada virus yang masuk, ya apa yang menjadi penyakit? Nah, begitu ya. Kemudian merokok dan kekurangan makanan-makanan bergizi antioksidan, ya, antioksidan yang merupakan untuk mengurangi radikal bebas yang atau meningkatkan imunitas daripada mulut rahim. Hubungan seksual dini juga bisa. Hubungan seksual dini itu apa? Hubungan seksual dini adalah melakukan hubungan seksual atau trauma pada mulut rahim sebelum si mulut rahim ini cukup kuat. Jadi mudah trauma, mudah dimasuki. Misalnya usia kurang dari 20 tahun. Usia kurang dari 20 tahun itu mulut rahimnya belum dewasa atau imunitasnya masih kurang sehingga mudah terjadi trauma, mudah terjadi perubahan displasia tadi jika ada virus yang masuk gitu. Nah, ini barangkali terjadi pada negara-negara barat yang seks bebas. Sekali lagi, kalau seksnya tidak bebas tentu itu tidak akan terjadi kalau tidak ada virusnya. Gejalanya apa? Nah, gejala ini kita harus kembali lagi ke gambar yang tadi. Gejala ini akan keluar setelah ada kanker. Kalau dia belum kanker tentu belum ada. Jadi janganlah menunggu gejala. Kalau menunggu gejala namanya mengobati atau mendiagnosa penyakit. Kita bicaranya pencegahan atau deteksi dini, ya. Gejala ini apa? Keputihan yang bau, bercampur darah, tidak sembuh. Nah, karena tadi sudah seperti kembang kol mulut rahimnya, tentu sudah bercampur darah, mudah berdarah, mulut rahimnya udah rapuh. Mana bisa sembuh karena dia kanker, bukan keputihan biasa, bukan infeksi jamur yang biasa pada vagina.
Perdarahan setelah berhubungan atau spontan. Tentu ya berdarah, mulut rahimnya itu tumbuh, pertumbuhan pertumbuhan tumor ya atau kanker. Nyeri panggul karena sudah menyebar ke kiri kanan dari panggul. Penurunan berat badan ya, kalau udah kanker udah menyebar ke pembuluh darah, ke kelenjar limfe yang menyebabkan nyeri di sana sini ya, nggak enak lagi makannya. Nggak mau makan, cepat turun berat badannya. Gangguan berkemih berarti sudah menyebar ke depan ke kandung kencing. Gangguan buang air besar berarti sudah menempel ke belakang, ke tempat kolorektal. Gangguan ginjal berarti sudah menyumbat ke ureter. Mual dan muntah sudah menyebar ke permukaan luar daripada usus. Pada tahap awal ini catatan saya. Pada tahap awal atau prakanker, yang CIN 1, 2, 3 tadi ini tidak ada gejala, ini 3 sampai 17 tahun, ini yang harus kita temukan. Ya kalau di sini kita mengobati itu dia sembuh 100% tidak menjadi kanker. Kenapa? Karena dia belum kanker, dia baru prakanker. Nah, pencegahan kanker serviks bagaimana caranya? Sudah diperingatkan. Moderator kalau kelamaan tolong diingatkan ya. Pencegahan kanker serviks, ada pencegahan primer, sekunder, tersier ya. Pencegahan primer itu cegah jangan masuk virus ke dalam mulut rahim. Jadi kontak seksualnya dengan satu partner saja. Benar-benar jangan pindah-pindah ke yang lain. Nah, itu dia. Otomatis pasti tidak ada virus yang masuk. Mencegah terpaparnya virus dengan pemberitahuan, promosi, edukasi, dan sekarang ada vaksinasi ya. Vaksinasi yang baru ditemukan untuk yang high risk, tipe 16 dan 18. Sama. Jadi manusia belum mampu menemukan vaksin untuk banyak virus itu yang 30 macam virus, walaupun yang high risk baru ditemukan baru 2, yang low risk ada 6 dan 11. Tapi yang dibuat oleh manusia vaksinnya baru 2 tipe, ada yang 3, ada yang 4. Terus emangnya tipe yang lain tidak menyebabkan? Bukan, bisa juga menyebabkan. Yang tipe high risk ini hanya 70%. Yang tertangkap dengan vaksin ini hanya 70%. Buktinya saja vaksin untuk COVID-19 nggak mampu dunia buat sampai hari ini. Nah demikian juga dengan virus HPV ini. Karena virus ini cepat sekali bermutasinya. Kemudian yang pencegahan sekunder dengan apa? Nah ini dia. Upaya deteksi dini. Karena kita tidak tahu apakah mulut rahim kita sudah diinfeksi oleh virus HPV, maka dilakukanlah screening, upaya deteksi dini. Screening dengan apa? Yang paling awam adalah tes pap smear dan tes IVA. Ini adalah untuk menemukan prakanker atau CIN 1, 2, 3 tadi. Saya ulang-ulang untuk menemukan CIN 1, 2, 3. Itu sekunder. Kalau primer, jangan pernah terinfeksi oleh virus. Jadi berarti dengan single partner. Tingkatkan daya tahan. Cegah seperti merokok, polusi, dan seterusnya. Kemudian pencegahan tersier, terapi dan rehabilitasi. Kalau dia CIN karsinoma in situ, ya dicobalah obat. Kalau takut ada sisa-sisa, dikasih kemoterapi atau radiasi. Nah, begitu. Jadi kita bicara pada pencegahan sekunder. Ini pencegahan sekunder dan primer. Primer, tentu primer pada yang mana? Pada yang pasti belum ada virus HPV-nya. Pada siapa? Tentu pada wanita yang belum kontak seksual. Nah, siapa dia? Bisa diberikan pada perempuan berusia 10 sampai 55 tahun, bisa pada laki-laki berusia 10 sampai 26 tahun. Nah, ini yang HPV low risk tadi, yang 6 dan 11 tadi. Kemudian pemberian 3 suntikan, ada bivalen dan ada kuadrivalen. 3 kali suntikan maksudnya. Bivalen ini 2 untuk mencegah 2 jenis virus, kuadrivalen 3 jenis virus. Ini vaksin cara-cara vaksinnya biasa, subkutan atau intramuskuler, yang penting itu tidak intravena. Ada vaksinnya, ada vaksinnya. Sekarang sudah lebih murah juga. Awal-awal dulu sekitar 1,8 juta,
kemudian terakhir-akhir 1,1, terakhir-akhir sudah sekitar 800-an mungkin juga udah di atas 500 sekarang, nggak tahu berapa persisnya. Waktu deteksi dini. Nah, waktu deteksi dini itu kapan? Deteksi dini kan yang ini ya, yang jadi yang bagi yang sudah menikah, begitu menikah segera lakukan deteksi dini untuk pencegahan sekunder, yaitu pap smear atau IVA. Yang telah berhubungan seksual, yang telah berhubungan seksual 3 tahun, yang lebih kalau di beberapa banyak negara usia lebih 18 tahun. Jadi intinya begini, kalau misalnya di negara Eropa atau di negara Amerika atau di negara manapun yang seks bebas, yang artinya kontak seksual itu sudah dilakukan di luar menikah, nah itu ya segera dilakukan deteksi dini IVA atau pap smear gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah kapan mulai melakukan deteksi dini dalam tanda kutip IVA dan pap smear adalah setelah kontak seksual. Nah, kalau sudah kontak seksual, nah itu lakukan. Setidak-tidaknya sekali dalam seumur hidup usia 35 tahun. 3 tahun sekali kecuali dengan faktor risiko. Nah itu tentu beda-beda lagi. Kalau misalnya hasilnya nanti didapatkan CIN 1, nah mungkin kalau CIN 1 diulang 6 bulan lagi. Kalau dia dapatkan hasilnya normal, kalau dapatkan hasilnya normal 1 tahun lagi. Kalau dapatkan CIN 2 mungkin 3 bulan lagi. Nah berbeda-beda tergantung hasil yang didapatkan. Deteksi dini yang pertama inspeksi visual asam asetat, IVA ya, IVA bukan SIVA ya. IVA itu I inspeksi, V visual dengan mata saja, A asam asetat. Asam asetat itu adalah asam cuka yang ada di dapur yang kita pakai untuk memasak, untuk makan bakso, soto ya. Nah, itu asam asetatnya, lalu dioleskan di mulut rahim, kemudian dilihat dengan mata, namanya IVA, inspeksi visual asam asetat. Asam asetat 3,5%, dioleskan, ditunggu 1 menit, hasilnya langsung dapat dilihat positif atau negatif. Kalau positif berarti dia tegak diagnosanya lesi prakanker. Kalau negatif berarti tidak ada. Berarti tidak ada ya. Kemudian kalau ada nanti akan dirujuk ke tenaga medis. Nah. Kemudian tes pap atau pap smear. Cara pengambilannya hampir sama, tetapi yang diambil adalah epitel yang lepas dari mulut rahim ya, diambil dioles pada objek gelas, kemudian dibawa ke laboratorium, nanti akan dilihat secara histologis. Nah, itu pap smear. Nah, prosesnya seperti ini. Proses pengambilannya sama, cuman kalau IVA itu langsung tinggal oles saja mulut rahim ini dengan asam cuka, ditunggu 1 menit, langsung dilihat positif atau negatif. Kalau positif terus diapakan? Apakah itu kanker? Tidak. Itu adalah prakanker. Yang tipe mana? CIN 1, 2, dan 3 nanti akan ditindaklanjuti oleh dokter. Nah, itu bedanya dengan pap smear. Kalau pap smear setelah diambil, dioles pada objek gelas, kemudian dibawa ke laboratorium untuk pemeriksaan histologinya, baru nanti diberikan jawabannya. Jadi agak lebih panjang, tetapi langsung menghasilkan apakah prakanker 1, 2, dan 3. Deteksi dini, itu deteksi dini. Kemudian ada juga yang disebut dengan kolposkopi. Kolposkopi itu apa? Nah, bisa saja IVA itu dikombinasi dengan kolposkopi. Ketika pada IVA, ketika ini mulut rahim dioles dengan asam asetat, didapatkan hasil positif atau white epitel, langsung dilihat dengan mikroskop. Ini tentu dokter mikroskop. Kolposkopi itu mikroskop yang dipakai pada vagina untuk melihat pada mulut rahim ini gambarannya apa.
sekalian bisa dilakukan pengambilan biopsi untuk memastikan apakah ia kanker atau tidak. Nah, itu kolposkopi. Berikutnya servikografi. Nah, hampir sama dengan kolposkopi ini adalah peralatan yang dipakai oleh dokter spesialis obgyn. Nah, kalau kolposkopi, servikografi itu adalah dokter spesialis obgyn. Jadi kalau dicurigai dari IFA positif, lalu perawat atau bidan atau dokter umum yang mendapatkan IFA positif dirujuk ke dokter obgyn. Nah, itu akan dilakukan bisa kolposkopi, bisa servikografi. Kemudian tes HPV DNA. Nah, kalau misalnya IFA atau kolposkopi itu atau hasilnya dengan CIN 1, 2, dan 3 atau lesi prekancer itu kan tidak menjawab itu ada virusnya apa enggak gitu ya. Nah, itu kan menjawab gradasi daripada prakanker. Nah, untuk memastikan sudah pernahkah mulut rahim kita diinfeksi oleh virus HPV, ada tes HPV DNA namanya. Untuk mengetahui bekas-bekas dari perjalanan virus ini. Nah, sama dengan COVID test, rapid test. Nah, rapid test untuk COVID test itu kan untuk melihat pernah ada virus COVID enggak menginfeksi kita. Nah, sama itu juga dengan tes HPV DNA, rapid testnya itu daripada HPV ini. Kemudian biopsi. Nah, jika jadi dengan deteksi dini, dengan IFA test, dengan tes HPV, dengan tes pap smear, itu tidak mendiagnosa kanker. Kalau dicurigai atau kalau dia didapatkan lesi prakanker derajat tinggi, misalnya CIN 3, harus ditindaklanjuti dengan biopsi. Biopsi itu, nah biopsi ini sudah termasuk biopsi ini sudah termasuk invasif. Jadi mulut rahimnya ini diambil dengan dibiopsi dengan dibius, nanti dibawa ke laboratorium, dibaca, oh ini iya kanker serviks, stadium 0, in situ, stadium 1, atau baru itu dikatakan kanker serviks. Jadi tidak sederhana kita mengatakan itu kanker serviks. Nah, ini gambar kolposkopi, ini kalau cara dibiopsi, ini udah dibius, tapi ini sedikit saja melukainya. Ini tampilan ya, contoh-contoh gambar tampilan IFA negatif ini normal. Kalau dioles dengan asam asetat 3-5% tadi, setelah 1 menit gambarannya seperti ini, nah berarti ini normal. Kemudian ada nampak benjolan kecil bening, itu Kisana boti, itu normal juga. Walaupun ada benjolan di mulut rahim itu belum tentu kanker ya, belum tentu kanker. Nah, kalau ini sudah dokter ini yang tahu nanti melihatnya. Kalau bidan atau perawat yang dilatih untuk IFA, dia tidak melihat seperti ini, lalu dia curiga, dia akan mengirim dengan IFA positif, bukan berarti harus kanker. Nanti dokter yang menentukan apakah curiga kanker apa tidak. Nah, ini ovulana boti namanya, ini polip serviks. Ini tumor juga, tapi polip, tidak kanker. Ini jinak, dipelintir aja dikit lepas nih, selesai pengobatannya, gitu ya. Kemudian, ini ektopi serviks. Jadi ini serem juga ini bentuknya, tetapi ini tidak kanker juga. Jadi serviksnya yang melipat keluar. Maka kalau untuk menegakkan diagnosa kanker itu sudah harus dokter memang. Ini yang negatif ya. Lalu yang positif. Yang IFA positif itu tampak bercak putih atau acetoid epithelium. Nah ini. Jadi awalnya pada saat dilihat mulut rahim itu seperti ini. Seperti ini. Lalu dioles dengan asam asetat, ditunggu 1 menit, tetap seperti ini, berarti normal. Tapi yang seperti ini tadi, setelah dioles, dia nampak putih begini, nah ini berarti lesi prakanker. Berarti IFA positif. Hasilnya hanya mengatakan IFA positif. Lesi intraepitelial derajat rendah, mungkin ini derajat rendah. Nah kalau ini udah kanker, ini mah nggak perlu di IFA, nggak perlu di di pap smear. Ini paling tinggal biopsi aja untuk memastikan terapinya. Kemudian penanganannya.
Bagaimana penanganannya? Penanganannya pencegahan. Pencegahan yang mana? Yang primer, sekunder, tersier. Pencegahan yang primer, ya jangan pernah berkontak dengan virus HPV. Bagaimana caranya? Ya, pasangan harus single partner, pasangan tidak boleh berganti-ganti, dan kalau tidak berganti berarti tidak akan pernah dapat virus HPV. Kalau dicurigai pasangannya, kan banyak sekarang ada pasangan HIV dan seterusnya, ya pakai kondom. Atau pada wanita yang belum menikah pun di atas 10 tahun divaksinasi. Nah, itu pencegahan primer atau sekunder. Kalau sekunder tentu deteksi dini, IVA dan Pap smear. Tersier adalah pengobatan. Deteksi dini, Pap smear dan IVA. Kemudian pengobatan tergantung stadiumnya. Kalau pengobatan pasti operasi. Yang masalah pengobatan dengan operatif pada kanker serviks jarang atau hampir tidak ada yang sembuh sempurna. Karena apa? Siapa yang tahu? Anggaplah dia in situ stadium 0. Bisa nggak kita tahu bahwa belum ada sel-selnya yang secara makroskopik belum nampak, nggak masuk ke pembuluh darah, nggak bisa tahu. Makanya pasti akan disertai dengan terapi paliatif, radiasi atau kemoterapi. Si operator atau dokter tidak terlalu yakin bahwa kanker ini habis dengan operasi, maka operasi selalu pasti ditambah dengan kemoterapi atau radiasi. Nah, ini bukan ini tinggal paliatif saja. Kemudian perbandingan antara screening tes Pap dengan IVA. Kalau IVA seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana cara pengambilannya, IVA bisa oleh bidan, dokter, perawat, dokter umum atau dokter spesialis yang sudah dilatih. Sensitivitasnya lumayan, spesifititasnya lumayan juga, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan tes Pap, karena tes Pap ini atau Pap ini langsung melihat histologi. Tetapi tentu sampelnya yang diambil hanya sampel oleh bidan, perawat, atau dokter spesialis, lalu dikirim ke sitologi atau patologi untuk melihat gambaran histologinya. Hasilnya jadi lebih lama, bisa 1 hari sampai 1 bulan. Kalau IVA langsung dilihat dalam waktu 1 menit. Cara-caranya sama, biayanya ya yang gratis juga ada sekarang, baik Pap smear ataupun IVA. Ya. Kemudian pengobatan lesi prakanker. Pengobatan ini macam-macam. Kalau udah pengobatan, nah itu berarti nanti udah ke dokter. Bisa krioterapi, kalau hanya CIN 1 atau CIN 2 dilakukan krioterapi dulu. Kalau nggak sembuh-sembuh nanti baru operatif, mungkin seperti itu ya. Ini yang normal, ini lesi prakanker. Ini kan keluhannya seperti keputihan yang banyak, nggak sembuh-sembuh, nggak berbau. Atau nggak sembuh dengan krio ini, dibekukan, nggak sembuh nanti dibuang nih, dibuang yang mulut rahimnya yang ada lesi itu dibuang. Kemudian atau bisa juga dengan konisasi. Kalau dia prakanker ya, CIN 1, 2, 3 ya. Ini macam-macam juga pengobatannya. Kalau dia udah punya cukup anak, nggak akan dilakukan ini lagi, pasti langsung dilakukan operatif. Angka kelangsungan hidup. Nah, kalau dia ini udah kanker ya, stadium 1A saja, usia rata-rata 45, angka kelangsungan hidupnya 94%. Makin tinggi, artinya usia kelangsungan hidupnya 5 tahun sesudah dia terdiagnosa kanker stadium 1, dalam 5 tahun lagi dia akan hidup itu 94%. Kalau dia di stadium 4, 5 tahun lagi dia angka kemungkinan hidupnya hanya 22%. Jadi menghitung angka kelangsungan hidup orang kanker itu seperti itu. Angka kelangsungan hidup 5 tahun namanya. Saya kira ini slide terakhir ya. Jadi pesannya adalah IVA merupakan metode screening kanker serviks yang tepat pada low resources setting. Jadi seperti di Indonesia. Jadi artinya tidak ada alasan siapapun kita, dimanapun tempat kita, bagaimanapun kondisi ekonomi pendidikan kita, tidak ada alasan untuk tidak melakukan screening IVA. Karena IVA itu siapapun bisa, tenaga kesehatan yang sudah dilatih aja pokoknya, entah perawat, entah bidan bisa melakukan itu. Dan banyak sudah dilatih. Prosedur IVA sederhana, mudah, murah, gratis juga banyak, lumayan bisa menemukan positif atau negatif.
kemudian pemahaman tentang kenapa terjadi kenapa terjadi kanker mulut rahim, karena di zona transformasi bisa terjadi perubahan yang mudah diinfeksi oleh virus. Kemudian jika ada masalah IFA langsung diobati gitu. Saya kira ini slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dikembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya. Ini saya dibacakan pertanyaannya, Bu Dokter. Ya. Nah, sebetulnya ada pertanyaan ini dari Kuisa, mau tanya dong, Teh, I4A itu seperti apa pemeriksaannya? Satu, I4 IFA seperti apa pemeriksaannya? Kemudian ada lagi pertanyaan satu lagi dari Wahyudi, apakah bisa kanker serviks jika berhubungan dengan wanita walaupun pakai kondom? Nah, itu yang dua itu, nanti dilanjutkan pertanyaan. Sementara moderator bisa berhubungan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Soalnya lagi hang. Iya kan? Ya. Ini iko masker iko kenapa dia? Wah. Iya. Nah, untuk pemeriksaan IFA, bukan I4A, namanya IFA, inspeksi visual asam asetat. Jadi hanya dilihat saja mulut rahimnya itu. Nah, ini pemeriksaannya kira-kira seperti ini. Pakai mana dia ya? Pakai spekulum ya. Bentar. Nah, jadi pakai spekulum seperti ini. Pakai spekulum seperti ini namanya spekulum. Jadi alat untuk melihat mulut rahim ini namanya spekulum. Kemudian ada asam cuka, betul-betul asam cuka yang ada di dapur itu dibasahkan kasa atau kapas ke asam cuka itu, lalu ditempel di sini. Kasa atau kapas yang dibasahi dengan asam cuka ditempel 1 menit, ditunggu 1 menit, kemudian dikeluarkan kasanya atau kapasnya yang mengandung asam cuka itu, ditunggu 1 menit lagi, dilihat saja dengan mata oleh si pemeriksa, nanti akan nampak seperti ini. Nah, kalau pada saat dilihat sebelum ditetesi asam cuka, dia seperti ini. Sesudah dioles asam cuka 1 menit seperti ini juga namanya normal. Kalau misalnya setelah ditetesi asam cuka, dia seperti ini namanya positif atau white epitel. Jadi waktunya tidak lebih dari 2 menit, 3 menit. Dari 3 menit ya. Nah, itu yang IFA, inspeksi visual asam asetat. Inspeksi itu artinya melihat dengan mata. Dengan mata ya, inspeksi visual ya, asam asetat itu asam cuka itu. Lalu pertanyaan satu lagi, apakah bisa kanker serviks walaupun pakai kondom? Jawabannya, kalau tidak ada virus HPV yang meninspeksi dari mulut rahim, tentu tidak ada kanker serviks. Sekarang pakai kondom. Apakah virus HPV ini jika ada virus HPV pada saat berhubungan seksual itu walaupun pakai kondom, apakah ada jaminan bahwa virus ini tidak menembus pori-pori kondom? Nah, itu tergantung lagi kepada virulensi virusnya jika ada, tergantung juga kepada kualitas kondomnya. Jadi kalau tidak ada virus yang mengontak serviks, ya tidak ada kanker serviks. Itu jawaban yang kedua, Pak Ketua. Terima kasih.
Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum, Prof. Izin bertanya, apakah kanker serviks dapat menghilangkan kesempatan wanita untuk hamil dan memiliki anak? Apakah ada vaksin HPH supaya terhindar dari kanker serviks tersebut? Silakan Uni dijawab. Ya, terima kasih. Vaksin tadi sudah disampaikan ya. Vaksin itu bagi orang yang belum ada menderita virus HPV. Belum ada. Pertama, orang yang belum kontak seksual. Misalnya kita punya anak gadis di atas 10 tahun, silakan diberikan vaksin HPV. Atau siapapun dia yang belum kontak seksual, nah itu bisa diberikan vaksin HPV. Atau sudah kontak seksual, tetapi dia belum pernah mendapat virus HPV. Apa buktinya? Diperiksa HPV DNA-nya. Nah, itu dapat diberikan vaksin. Ya kan? Nah, itu jawabannya. Apakah ada vaksin HPH supaya terhindar dari kanker serviks? Ya, itu jawabannya barusan. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Nur Hayati. Ini, mungkinkah kanker serviks juga diinisiasi oleh makanan yang tidak sehat sehingga daya imun rendah terhadap virus HPV? Ya, sebelum itu yang tadi saya jawab dulu satu lagi, apakah orang kanker serviks bisa menghilangkan kesempatan untuk punya anak? Ya. Tergantung stadiumnya. Kalau stadiumnya stadium 0, dia kanker serviks. Stadiumnya stadium 0 atau stadium 1A awal. Terus dia belum punya anak. Harusnya kanker serviks itu stadium berapapun, obatnya angkat semuanya, rahim, mulut rahim, sampai kelenjar-kelenjar limfe itu semuanya dibuang. Harusnya. Tapi pada usia muda yang masih membutuhkan usia reproduksi, tentu tergantung stadium 0 atau stadium 1A, tentu dia tidak akan dibuang rahimnya semuanya. Dengan informed consent, pasti si dokter akan mengatakan, ibu bisa tidak dibuang semua rahim karena ibu pengen punya anak, tapi ingat sekian persen nanti bisa akan kambuh. Jadi jawabannya bisa nggak kesempatan punya anak? Jawabannya bisa. Tetapi kesempatan kambuh kanker serviksnya karena pengobatan operasinya tidak seideal mungkin, tidak dibuang semuanya, tentu angka kekambuhannya lebih tinggi. Ya kan? Nah, tadi makanan ya. Ada makanan yang inisiasi? Ya betul. Bisa makanan yang menginisiasi yang merendahkan daya tahan tubuh atau daya tahan tubuh berarti juga bisa daya tahan daripada mulut rahim ya, berarti menekan imunitas. Bisa gaya hidup ya, lifestyle yang kurang bagus, mungkin kurang olahraga ya kan, kurang olahraga, kurang sehat, mungkin obesitas atau malah underweight atau antioksidannya kurang, itu semua menurunkan daya tahan, berarti memudahkan masuknya virus HPV. Memudahkan masuknya virus HPV. Tapi pertama sekali si virus, kalau tidak ada virus itu, ya tidak ada infeksi HPV dan tidak ada kanker mulut rahim. Tapi kalau virusnya ada, daya tahan kita bagus, daya tahan mulut rahim bagus, bisa kita si virus dengan daya tahan yang bagus seperti itu. Itu Bu Is. Silakan. Ya, makasih banyak Prof atas pertanyaannya. Mohon maaf tadi masalah teknis jadi tidak terdengar. Ini ada pertanyaan lagi dari Nefrida dari Pekanbaru. Apakah kanker serviks dapat menular melalui pakaian dalam? Mungkin bercampur mencucinya. Terima kasih. Assalamualaikum, Inel. Mungkin tadi Inel sangat serius ya. Jadi itu tidak bisa ya, karena si virus ini dia akan mati di luar ya. Nah, setengah jam aja dia udah mati itu di luar, apalagi udah kecuci-cuci sama pakaian dalam kan. Apalagi misalnya berenang di kolam renang ada, jika ada virus itu ya virus itu mati. Dia akan hidup diantarkan dari melalui kontak hubungan seksual yang erat, dihantarkan ke mulut rahim, baru dia bisa hidup di situ. Nah, baik. Jadi sebentar, saya ditekankan melalui
pertukaran pakaian dalam, melalui duduk di toilet yang habis diduduki oleh orang yang penderita kanker serviks, atau misalnya mandi-mandi di kolam renang, itu tidak ada. Tidak begitu penularannya. Terima kasih Bu Moderator. Ya, makasih Prof. Jelas ya, Ninef. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Asneti Warni. Selain berhubungan seksual, apakah kanker serviks bisa juga terjadi akibat pemakaian spiral atau alat KB tersebut terlalu lama? Apa dampaknya? Selain berhubungan seksual, apakah bisa? Apakah spiral bisa jadi faktor risiko untuk kanker serviks karena pemakaian yang terlalu lama? Kalau faktor risiko bisa. Kalau faktor risiko tentu bisa. Kenapa? Apalagi kalau pemakaian terlalu lama. Ada spiral atau IUD di dalam rahim, ya kan? Kalau pemakaiannya terlalu lama, salah satu risiko daripada efek samping daripada IUD itu kan infeksi, keputihan yang lama. Kalau ada infeksi atau keputihan yang lama, infeksinya bukan dalam konteks HPV ya, bisa Candida, bisa bakteriofaginosis, bisa trichomonas ya. Kuman apa sajalah yang ada di mulut rahim itu dengan sendirinya hidupnya akan lebih mudah jika IUD tadi, jika lebih lama jadinya spiral tadi ditaruh di dalam rahim itu, berarti mudah terinfeksi. Nah, kalau misalnya ada virus HPV masuk, tentu akan lebih mudah diinfeksi dibandingkan dengan mulut rahim yang tidak terinfeksi, dalam tanda kutip tidak memakai IUD yang lama, ya IUD yang lama ini yang tidak sesuai ketentuan gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya virusnya tidak ada, ya tidak ada juga infeksi HPV-nya gitu. Baik, Prof. Berarti multifaktorial ya, Prof ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Rashid. Assalamualaikum Teh Wati. Untuk tes IVA atau pap smear, apakah dapat dilakukan kapan saja atau sebaiknya berapa hari sesudah menstruasi? Secara prinsip tidak sedang haid, 2-3 hari sebelum atau sesudah haid itu lebih baik, dan juga kalau lebih baiknya juga 1 atau 2 malam sebelumnya tidak kontak seksual gitu. Jadi itu kan hasilnya akan lebih baik. Mudahnya gitu aja lah, 3 hari sebelumnya tidak kontak seksual dan tidak haid. Nah, itu aja mudahnya. Siap. Berarti harus pastikan jangan berhubungan dalam 2-3 hari sama bersih darahnya ya, Prof ya. Ya sebenarnya pasti juga kan nanti pasti akan dibersihkan ya kan. Utamanya haid enggak ya. Kalau hubungan seksual mungkin nanti ada sisa-sisa sperma di situ, nanti juga dibersihkan dulu. Tapi kalau mau yang lebih baik hasilnya 3 hari sebelumnya tidak kontak seksual dan bersih dari darah haid. Nah, gampangnya begitu ya. Itu berlaku untuk IVA juga atau pap smear saja ya, Prof ya? Sebaiknya itu aja yang memberikan hasil yang lebih baik. Oh ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Leni Wardiani. Kalau usia muda 17 tahun apa harus diberikan vaksin? Apa efek sampingnya? Usia 12 tahun aja sudah 17 tahun, ha. Ya, itu kan 17 tahun. 12 tahun aja lebih baik diberikan vaksin. Lebih baik diberikan vaksin. Kalau efek sampingnya itu sudah dilakukan uji klinis dan seterusnya, efek sampingnya itu sangat minimal. Kalau tidak ada tidak mungkin ya, kalau efek samping tidak ada itu perdukunan aja itu yang tidak ada efek samping. Semua tindakan medis ya, semua tindakan medis, obat-obat apapun itu pasti di listnya itu ada efek samping, ada komplikasi, ada risiko. Tetapi obat atau vaksin apapun yang sudah di launching di dunia ini, nah itu sudah lewat kepada uji klinik. Jadi artinya sudah aman untuk manusia. Sudah aman untuk manusia gitu ya. Kalau tidak aman pasti sudah ditarik dari peredaran. Kalau dikatakan tidak ada efek samping, itu Tuhan aja tuh yang tidak ada efek samping. Atau dukun, itu ya bisa dia aman, tidak ada efek samping. Itu makin ada di launching obat apapun yang dikatakan tidak ada efek samping, makin tidak usah dipakai. Mana ada pula tidak ada efek samping. Tuhan aja, kita hamil, kalau tubuh kita tidak bagus tuh nanti ada penyakit-penyakit yang lain kan? Ada hipertensi lah, ada apalah. Nah masa kita manusia bisa bilang tidak ada efek samping tuh, nonsen aja itu. Makan aja, coba makan banyak-banyak sifat, seengap-ngap perutnya kan,
ada efek samping namanya kan begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ingat bahwa ini untuk kemaslahatan. Jadi pasti udah lewat lah dari uji-uji segala macam apapun di luar ilmu Tuhan ya. Gitu ya, Dr. Siva, silakan. Ya, makasih Prof, makasih banyak ya. Jadi sekali lagi untuk para peserta jangan lupa yang penting kan pencegahan. Jadi ini apalagi udah direkomendasikan sama pemerintah dari anak usia 9 tahun lebih juga sudah direkomendasikan, bahkan di Australia Prof kalau nggak salah anak laki-laki juga sudah divaksin gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian ini ada pertanyaan dari Syafrizal dari Payakumbuh. Tadi Prof. Wati mengatakan bahwa penyebab terjadinya HPV adalah hubungan seksual dan salah satu faktor risikonya adalah merokok. Bisa lebih dijelaskan? Oke. Merokok atau merokok aktif atau merokok pasif. Jadi jangan dikira saya enggak ada merokok di rumah, enggak ada merokok di istri saya tidak merokok, saya saja gitu ya misalnya kan. Tapi dia merokok di rumah, itu istrinya atau anak-anaknya itu pasti akan terkena dampak dari perokok pasif yang lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya, bagaimana mekanismenya? Nah, perokok itu mungkin semua orang yang merokok atau ambillah bungkus rokok itu, di situ ditulis ya bahwa rokok ini berbahaya untuk ini, bla 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 dan seterusnya. Kemudian gampang, tinggal dilihat aja, searching aja. Racun-racun apa yang ada di dalam rokok, ya kan? Nah, semua racun itu atau kalau kita bungkus yang namanya radikal bebas, nah kita bungkus aja lah karena racunnya terlalu banyak, kita kasihlah nama radikal bebas ya. Racun apapun yang ada di dalam rokok itu dia kan diisap gitu ya, Dokter Siva, diisap masuk ke dalam saluran pernafasan, kemudian di saluran pernafasan itu tempat pertukaran oksigen ya, alveoli namanya di ujung-ujung tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita. Jadi ada arteri dan vena. Nah, disitulah dia bertukar racun-racun ini dialirkan ke dalam darah seluruh tubuh, bukan hanya di paru-paru saja. Aliran darah di dalam tubuh manusia itu kan satu sama lain berhubungan, tidak terputus hubungannya. Jadi dia masuk ke seluruh tubuh. Nah, sampai dia divaskularisasi di pembuluh darah dari rahim atau mulut rahim, dia akan mengurangi vaskularisasi yang normal, aliran darah yang normal ke mulut rahim. Nah, dengan sendirinya akan berkurang vaskularisasinya, akan berkurang pula oksigenasinya, akan mudahlah terjadi diinfeksi oleh virus apapun begitu. Jadi dia beredar di seluruh tubuh sehingga menimbulkan daya tahan atau imunitas dari mulut rahim. Menimbulkan imunitas dari mulut rahim. Orang yang perokok kan bukan hanya membahayakan kanker paru-paru saja. Orang yang perokok malah akan membuat pembuluh darahnya kaku di seluruh tubuh. Kenapa kok jantungnya juga mudah tersumbat? Sedangkan yang ngisap rokok kan paru-parunya. Karena dia beredarlah racun itu di seluruh tubuh gitu. Jadi mengurangi daya tahan atau imunitas mulut rahim terhadap apapun. Ya ada kanker, ada virus HPV, ya mudah masuk seperti itu. Itu pengaruhnya. Ya, terutama mungkin ke bapak-bapak ya yang sayang anak, sayang istri. Merokok itu dampaknya banyak sekali dan mengganggu pembuluh darah dan efek salah satu faktor risiko dari kanker serviks juga. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah hamil yang terinfeksi HPV bisa berpengaruh pada janin? Dan misalnya kalau seorang ibu melahirkan ternyata dia sudah terkontaminasi virus serviks, apakah anak yang dilahirkannya itu bisa terkontaminasi? Gimana maksudnya? Jadi kalau ibunya CA cervix cuman terinfeksi HPV sih Prof, jadi belum jelas CA cervix atau tidak. Misalnya terinfeksi HPV, apakah bisa berpengaruh pada janin? Bisa,
bisa berpengaruh. Tergantung janinnya mengenai apa enggak kan gitu. Kan dia di mulut rahim. Jadi begini. Misalnya tidak otomatis penyakit apapun yang diderita oleh ibu itu pasti mengenai janinnya. Atau juga virus, misalnya begini. Contoh virus COVID ya. Contoh virus COVID. Virus COVID secara teorinya dia tidak masuk ke plasenta. Dia kan ditularkan melalui saluran napas. Saluran napas. Nah, lalu apakah si janin ini bisa terkena COVID apa enggak? Jawabannya bisa. Padahal dia melalui paru-paru. Melalui paru-paru, bukan intraplasental, Lalu nanti begitu janinnya lahir, apakah dia bisa kena? Ya bisa, tentu bisa melalui orang sekitar. Nah, begitu juga dengan virus HPV ini. Begitu juga dengan virus HPV. Ketika dia masuk ke dalam darah si janin ini, tentu bisa dia kan, kalau pintu masuknya di serviks, ya kan? Kalau dia nanti bisa mengenai, berkembang di situ, bisa juga jadinya. Nah, apakah itu sudah dibuktikan? Nah, yang sekarang yang sudah dibuktikan adalah baru melalui mulut rahim. Baru melalui kanker serviks akibatnya baru gitu. Karena ini kan golongan yang golongan virus ini golongan yang berkembang di mukosa. Di mukosa ya kan? Nah, tapi apakah menjadi kanker serviks anaknya? Si janin ini tentu bukan kanker serviks jadinya. Dia kan virus ini kan 200 macam. Tapi yang sudah dikenal ada 30. Yang high risk 16 18, 6 dan 8 yang low risknya. Yang lain tidak ada, yang lain banyak, itu hanya 70%. Dia berdampak kepada janin bisa, tapi kepada kanker serviks tentu tidak kalau tidak diantarkan kepada mulut rahim daripada janinnya ini. Karena dia akan menimbulkan high risk pada masalah patologi di mulut rahim. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak masuk ke janinnya, tentu jawabannya bisa. Ya, baik Prof. Kemudian ini pertanyaannya ada berbagai macam, tapi mungkin kita sebenarnya lebih ke pencegahannya ya Prof ya, dan screeningnya ya. Jadi mungkin lebih ke yang relevan yang akan ditanyakan. Yang penting ini manakah yang lebih baik, pap smear atau IVA untuk deteksi dini dari Deswinda di Pekanbaru? Kalau sensitivitas, spesifisitasnya itu lebih tinggi pap smear. Karena nanti jawabannya pap smear ini langsung nanti lesi prakanker, apakah stadium apakah CIN 1, CIN 2, CIN 3, atau kalau ekspertis yang lain langsung dia menjawabnya high risk atau low risk. Kalau high risk itu CIN 2, 3, low risk CIN 1. Nah, itu kebaikannya. Nah, berarti treatmentnya kan kalau CIN 2, CIN 3 apa treatmentnya, CIN 1 apa treatmentnya. Tapi kalau kelemahannya pap smear ini kan diambil sitologi nanti dikirim ke labor. Ya kan, dikirim ke labor patologi baru dikembalikan jawabannya. Artinya tidak langsung diketahui jawabannya pada saat diperiksa. Nah, kalau IVA jawabannya langsung saat diperiksa positif atau negatif. Nah, jawabannya positif atau negatif. Dan mudah, dimanapun bisa. Yang penting tenaganya udah dilatih. Modalnya hanya spekulum, lampu untuk menerangi, dan asam cuka serta kapas, nampak tuh positif atau negatif. Terus kalau positif bagaimana? Kalau positif, nah ini dirujuk selanjutnya ke tenaga medis. Ya kan? Di tenaga medis nanti bagaimana? Baru dilakukan kolposkopi atau servikografi atau biopsi untuk memastikan ini lesi prakanker yang mana. CIN 1, CIN 2, CIN 3 atau in situ dan seterusnya. Jadi sama-sama ada bagusnya, tergantung di mana kita. Oh, awak di Sungai Nanyang, di Apar, mungkin IVA saja dulu gitu. Kalau enggak tentu dikirim pula ke mana ya? Ke Payakumbuh mungkin untuk memeriksa sitologinya. Jadi kalau di Apar atau di Sungai Nanyang, IVA cukup gitu. Bidan bisa kita latih, perawat bisa kita latih. Bisa kita screening semua masyarakat Sungai Nanyang itu untuk IVA semuanya gitu. Nggak mungkin kita pap smear. Kalau pap smear bisa juga pap smear nanti akan kembali lagi mengembalikan hasil lagi kepada masyarakat kita. Kembalikan hasilnya ke masyarakat kita. Oh, ini yang positif ya, yang CIN 2, 3 hati-hati karena begini begitu gitu ya.
Nah, tergantung kondisinya. Yang penting sebenarnya harus mau di screening dulu ya Prof, nomor 1 ya. Kadang-kadang kan itu yang bikin ibu-ibunya ragu, aduh takut sakit atau apa, kurang nyaman. Kira-kira sakit nggak sih sebenarnya kalau di pap smear atau di IVA itu? Mungkin itu yang menyebabkan banyak orang kadang takut untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, padahal itu sangat diperlukan sekali dan langkah awal, dan maksudnya kalau emang dia terdeteksi dari awal udah ada lesi prakanker, bisa dicegah ke depannya untuk jadi kanker ya Prof ya. Ya. Kira-kira ada pesan nggak biar ibu-ibu di sini mau pada pap smear atau IVA biar lebih semangat? Jadi mungkin barangkali lebihnya ke malu mungkin ya. Kalau lamanya cuman ngoles 1 menit, nunggu 1 menit, berarti 2 menit ya. Mungkin mohon maaf nih kalau agak lebih keras ya, lebih lama si ibu ini buka celana, pasang celana dibandingkan melakukan pemeriksaan itu. Ya kan? Ya, Lihat betul. kanan, buka kiri, ke kanan, gimana nih, di mana. Udah lebih pula 5-10 menit habis waktu kita untuk nyuruh dia buka celana, kan yang ngerjakannya sebentar, 2 menit selesai. Iya, betul. Karena sangat mudahnya. Yeah. Modal apa? Modal kapas atau kasa, kemudian asam cuka yang ada di dapur. Kalau nggak ada lampu, senter juga boleh. Yang ada, nanti minta sama Pak Ketua beli baterainya, yang penting terang. Ya kan, sudah selesai. Nggak ada nggak ada bed ginekologi yang ada kakinya itu, bed apa sajalah, dialas aja bokongnya itu sama bantalnya agak keras, selesai itu semuanya. Nggak ada yang nggak bisa. Ya, jadi ibu-ibu, adik-adik, ibu-ibu jangan takut dulu ya. Jadi harus kalau screening pap smear atau IVA itu wajib ya untuk kita mencegah ke depannya. Lebih baik tahu dari awal, jadi bisa dicegah sebelum jadi kanker daripada tahu-taunya nanti udah kanker stadium lanjut yang bergejala ya. Jadi justru karena pas yang perang kanker ini belum ada gejala ya Prof ya. Jadi harus dilihat, harus ditengok kita, karena nggak bisa nebak-nebak ini mulut rahimnya ada lesi prakankernya atau enggak. Kalau nggak diperiksa nggak ketahuan. Ya, minta maaf ini, minta maaf, semoga untuk motivasi sih sebenarnya dengan niat baik saja. Bisa barangkali kita melihat ke belakang Julia Perez kan. Nah, apa yang kurang uangnya, kemana dia nggak mau pergi berobat, kemana-mana pun dia berobat kan. Tapi karena udah kanker, bukan prakanker lagi, kita saksikan semua, sembuh nggak dia? Nah, itu saja pesannya. Terima kasih. Ya, jadi mungkin lebih ke memotivasi diri juga ya. Jadi sebentar aja kok gitu. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Tinggal ini aja. Terus ini yang paling penting, jadi selain deteksi dini dengan IVA atau pap smear, tadi juga ada vaksin ya, jangan dilupakan juga vaksin, terutama dari anak. Jadi sebelum dari anak sekolah juga sudah direkomendasikan ya Prof ya. Kalau yang masih 12 tahunan itu mungkin cuma perlu 2 kali suntik ya Prof ya. Kalau yang udah dewasa, udah besar, kita mungkin 3 kali suntik, dan itu sangat bermanfaat gitu. Jadi jangan mikir mahalnya dulu atau gimana-gimana, dialokasikan saja daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ini satu lagi terakhir, ada pertanyaan, kalau vaksin apa ada efek sampingnya bisa menyebabkan mandul? Tidak ada. Tidak ada ya Prof ya. Sama satu nih tadi pertanyaan pertama sebenarnya cuma agak tertinggal, mungkin agak nggak berhubungan terlalu ini juga sih. Kalau rahim dan indung telur diangkat akibat kanker, apa efeknya terhadap kesehatan tubuh kita? Nggak jelas. Pertanyaan dari Dokter Nilu Suryani dari Bali. Kalau misalnya rahim dan indung telurnya diangkat, halo, udah jelas? Nggak jelas. Nggak jelas ya? Nggak dengar, putus-putus, suara Siva putus-putus. Tes. Ya, terus? Coba. Kalau misal ini dari Dokter Nilu Suryani dari Bali, kalau rahim dan indung telur diangkat akibat kanker, apa efeknya terhadap kesehatan tubuh kita? Agak melenceng sedikit dari topik sebenarnya. Jadi kalau rahim sama indung telur diangkat karena kanker, apa akibatnya? Apa akibatnya gitu ya, Dokter Siva? Iya. Oke.
kalau rahim diangkat, kalau rahim dan indung telur diangkat, yang jelas tidak bisa punya anak. Satu, karena di slide pertama tadi saya udah jelaskan cikal bakal punya anak itu harus ada indung telur yang menghasilkan sel telur, harus ada rahim saluran telur tempat ketemunya dengan sperma, harus ada rahim tempat berkembangnya janin, harus ada mulut rahim tempat lewatnya, dan harus ada vagina tempat jalan lahirnya. Kalau semua itu diangkat, satu, tidak bisa mempunyai anak atau keturunan. Nah, tapi kan ini karena penyakit ya. Kemudian tergantung umur ini, umurnya berapa. Kalau misalnya umur pasien ini sebelum dia menopause, sebelum dia berhenti haid, dia dioperasi, tentu sekarang dia tidak bisa haid lagi, gitu ya. Itu yang kedua. Kalau dia operasinya sesudah dia menopause, misalnya umur 55 dia udah menopause, terus rahimnya diangkat, indung telurnya diangkat, ya nggak ada masalah. Karena rahim itu sudah tidak berfungsi, indung telur itu sudah tidak berfungsi. Karena dia sudah menopause. Ya kan? Nah, tapi kalau dia dioperasi sebelum menopause, misalnya umur 35 atau 40, tadinya dia belum menopause, sekarang dioperasi, lalu dampaknya dia jadi menopause karena indung telurnya sudah yang harusnya masih berfungsi jadi tidak ada lagi karena udah dibuang. Apa itu dampak menopause? Dampak menopause itu ada dampak jangka pendek, dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek seperti debar-debar, berkeringat, suka marah, susah tidur gitu ya. Nah, gelisah, nah itu dampak jangka pendek. Dampak jangka panjang bisa osteoporosis, bisa jantung koroner, bisa kanker kolorektal. Sama pada wanita yang sudah menopause, itu gejala itu berisiko. Jadi wanita yang sudah menopause akan mengalami gejala jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau pada orang yang diangkat rahim atau indung telurnya sebelum dia menopause, berarti gejala itu akan datang lebih awal. Kalau dia tidak operasi seperti orang yang sudah menopause, ya datangnya tertunda pada saat menopause diberikan oleh Allah secara alami begitu. Baik, jelas sekali ya Prof. Makasih Prof. Jadi jelas ya, daripada keburu nanti rahimnya indung telur dan sebagainya diangkat, lebih baik kita pencegahan dari awal. Itu yang paling utama sih sebenarnya, khususnya untuk topik kanker serviks ini gitu. Mungkin untuk pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa ditanyakan, mungkin ada karena kurang relevan atau mirip-mirip dengan pertanyaan yang lain. Mungkin ada closing statement dari Prof. Yusrawati untuk kita semua, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, adik-adik, uni, kakak, dan lain-lain. Pesannya yang bisa dibawa pulang dan ditanamkan biar kita semua lebih semangat. Oke. Baiklah, terkait dengan topik kita hari ini mengenai kanker serviks dapat dicegah. Jadi kanker serviks itu dapat dicegah ya, sebaiknya kita perhatian terhadap diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk mengedukasi atau mempromosi kesehatannya. Mari kita cegah kanker serviks secara dini. Kalau bisa dengan pencegahan primer, yaitu tidak mencegah faktor risiko, yaitu tidak multiple partner atau cukup single partner saja. Kemudian untuk usia reproduksi, jangan kontak seksual di usia dini. Jadi kalau bisa di usia reproduksi sehat, yaitu 20-35 tahun. Kemudian makanan yang sehat ya, yang kaya antioksidan, sayur, buah, protein yang ada di sekitar kita, nggak usah yang mahal-mahal, tetapi yang variatif dan gizi seimbang. Nah, ini mungkin Prof. Fauzan sangat ini. Kemudian deteksi dini yang sekunder, IVA dan Pap smear. Kalau tidak bisa Pap smear, IVA saja. Mintakan kepada tenaga kesehatan, saya mau IVA gitu. Jadi tidak ada rasanya di pelosok dunia Nusantara ini tidak ada tempat yang tidak bisa IVA.
Mari beramai-ramai kita sadari kita yang butuh bukan diajak-ajak, bukan disuruh-suruh. Kita yang butuh untuk memeriksakan diri kita. Lebih baik bersusah-susah atau memeriksakan diri butuh waktu, atau kalau perlu butuh mengeluarkan biaya demi sehat dibandingkan mengeluarkan biaya untuk sakit. Sama-sama keluar biaya. Satu sehat, satu sakit. Sama-sama. Tentu akan kita lebih untung jika kita mengeluarkan biaya atau mengeluarkan tenaga atau meluangkan waktu untuk sehat. Khususnya untuk kanker serviks adalah dengan deteksi dini, yaitu IFA atau Pap smear. Terima kasih, Dr. Syifa. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak kepada semuanya. Sangat jelas sekali ya inti-intinya ya. Semoga yang disampaikan tadi bisa tertanam di kita semua, jadi inspirasi untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi, untuk lebih menyayangi diri lagi, atau lebih menyayangi keluarga kita lagi gitu. Mungkin tadi mohon maaf ada beberapa kesalahan teknis. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Profesor Dr. Yusrawati SPOG Konsultan. Semoga bermanfaat hari ini, dan pesan-pesan dari yang kita dapat, ilmu yang kita dapatkan hari ini juga bisa disebarkan lagi ke keluarga dan lain-lainnya ya oleh semua peserta. Kemudian mungkin saya juga undur diri. Saya kembalikan mungkin ke Ibu Isra. Mungkin sebelumnya ada penutup untuk sebelum mengakhiri acara ini. Ya, terima kasih Dr. Syifa. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada speaker kami, Profesor Dr. Yusrawati, yang telah memberikan ilmu tentang kanker serviks, dan mohon maaf kepada para peserta karena kita tadi mengalami gangguan teknis, mungkin ada sinyal dan segala macam, tapi kami akan mengadakan webinar yang berikutnya, dan kami akan mengundang Bapak Ibu pada webinar berikutnya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang tadi saya lihat belum dibacakan. Apakah nanti kira-kira bisa dijawab lagi melalui WA atau di Japri saja, Profesor Yusrawati? Bisa dijawab dari WA. Ya. Jadi Bapak Ibu yang tadi saya lihat beberapa pertanyaan ada yang belum dijawab, maksud saya belum dibacakan, dan kayaknya ada beberapa juga peserta yang mau PPT-nya nih nanti, apakah bisa dikirim? Apa? Karena katanya perlu PowerPoint-nya, katanya ada beberapa pertanyaan di sini yang ingin partisipan yang ingin PPT. PowerPoint-nya nih berarti, apakah bisa di-share katanya? Ada langsung memberikan email address-nya. Ya, disilakan panitia memberikan. Ya, nanti kami share kepada para peserta yang meminta PowerPoint-nya. Ya. Itu saja. Kami mohon maaf atas segala kesalahan teknis dan atas ada kekurangannya untuk acara webinar ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kita bisa foto bersama.